Dalam setiap hal ada pengecualian dong. Berarti kitab-kitab suci itu pasti nggak berlaku untuk semua orang ya? Lu ya jelas enggak. Sudah jelas kan? Kitab suci yang sampean pegang itu tidak serta-merta dipegang oleh orang lain. Walaupun bentuknya sama. Bentuknya sama. Misalkan kitab suci sampean sama kitab sucinya Songkol misalnya Calontong misalnya itu misalkan sama. Sampean mengambil sesuatu yang berbeda dari kitab suci sampean. Jadi kitab suci itu kan seperti referensi gitu. Ketimbang jadi yang namanya manual buku-buku petunjuk gitu. Kalau buku petunjuk itu hasilnya sama. Sampean punya handphone misalnya iPhone 12 gitu. Cak Lontong pakai hal yang sama itu. Terus kemudian memakai manual buku yang sama, hasilnya sama. Tetapi like, kitab suci sampean sampai ambek sama jenenge Cak Lontong mau podo. Hasilnya gak podo. Ini kitab suci model opo? Ini buku petunjuk model opo gitu. Ini referensi. Ada yang lagi viral namanya Dr. Ryu Hasan. Kata beliau kitab suci itu bukan buku petunjuk, bukan guidebook, tapi kitab suci itu referensi. Tahu maksudnya? HP, komputer, motor, selalu kalau kita beli ada apanya? Buku petunjuk, ya kan? Nah, katanya kitab suci itu bukan buku petunjuk buat manusia, tapi referensi. Kalau buku petunjuk, orang baca buku petunjuk, hasilnya akan sama. Motor nih, orang punya motor Revo 10. Semuanya mau tahu cara nyalainnya dah. Kan ada di buku petunjuk nih cara nyalainnya. Dibaca, nggak mungkin, gayanya beda-beda. Oh, ada yang nyolok di knalpot nggak? Itu apa ya? Kunci. Nggak mungkin, coloknya di tempat kunci. Colok itu di tempat kunci. Pasti motornya sama-sama ke kata guidebook kanan. 10-10-nya kanan nggak? Hatta ada 100 orang punya motor Revo, pasti kanan semua, nggak ada yang kiri. Nah, oh kalau guidebook, setiap orang baca, outputnya masih sama, nggak akan berbeda. Nah, kenapa Al-Quran tiap orang baca kok outputnya berbeda-beda? Alias tafsirnya, interpretasinya, pemahamannya kok orang berbeda-beda. Makanya tafsir ada yang beda-beda nggak? Beda-beda. Nanti baca jalan lain, belum tentu sama dengan tafsir-tafsir yang lainnya, tafsir Mukatsir, tafsir dan sebagainya. Ya. Berarti kan bukan buku petunjuk dong. Kalau buku petunjuk harusnya sama. Berarti referensi nih, bukan buku petunjuk. Apa jawabnya? Kalau HP, komputer, motor, semua diciptakan dari pabriknya, dibuat dari pabriknya seragam. Tahu seragam? Satu. Ente ngeliat Revo, bentuknya begitu terus. Revo Pit 125 cc. Bentuknya begitu terus. Motor terganteng se-Indonesia. Gitu terus. NMAX begitu terus. HP iPhone 11 begitu semuanya, nggak ada yang beda. Paling beda apa? Warna, ya kan? Tapi bentukan sama, seragam. Makanya nggak heran kalau baca guidebook, outputnya pun sama, karena yang dibutuhkannya begitu-gitu aja, seragam. Tujuannya yang penting nyala, tujuannya yang penting bisa kepake, tujuannya kalau rusak tahu caranya. Paham? Seragam, nggak butuh perbedaan apa-apa. Maka guidebook petunjuknya juga satu, karena jenisnya seragam. Tapi manusia. Pabrikan siapa? Allah. Apakah Allah ciptakan seragam? Kagak. Ini ada yang sipit sama kita, ada yang rada belokan, yang kurus, ada yang masya Allah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan, yang dari mana-mana. Itu beda-beda, udah wataknya, sifatnya apa segala macam. Masih Indonesia nih, belum ketemu orang asing, beda-beda nih, beda-beda. Ada yang latar belakangnya beda-beda, macam-macam nggak? Macam-macam. Karena tidak seragam, tapi beragam, beraneka ragam, macam-macam. Maka wajar kalau guidebooknya, buku petunjuknya, ketika orang baca hasilnya juga, outputnya, interpretasinya beragam. Sesuai dengan kebutuhan manusia yang beragam. Sebab manusianya juga beragam. Justru cakep. Bukunya satu, kitabnya satu, tapi bisa menghasilkan pemahaman yang banyak, dan semua pemahaman itu cocok buat tiap hasil pabrikan yang ada, alias manusia. Ya, contoh,
Kalau buat kita orang Indonesia, cocok aula mastumun nisa diartikan menyentuh. Kalau engkau nyentuh perempuan yang bukan mahram, batal kau punya wudhu. Ya, cocok kalau buat kita. Kalau nggak begitu, jadi colek. Kalau buat orang pergi haji, cocok apa enggak? Nggak cocok. Makanya ada yang berpaham, menginterpretasikan lain, mentafsirkan lain. Aula mastumun nisa itu bukan makna harfiahnya. Menyentuh itu bukan menyentuh, tapi bersenggama contohnya. Ya, sehingga kalau buat menyentuh buat mereka tidak batal, mazhab Hanafi.